Cecil apa Karina ini akan menjadi karena di saat mereka melakukan fight itu pastinya akan ada waktu untuk mereka berada di depan. Iya. Cecil. Dan kita tahu seolah-olah dengan kehadiran dari Dairot, ini Spectre Step akan ngebuat yang namanya item-item physical defense bakal rapuh banget. Runtuh banget. Dan itu kita ngelihatnya kemarin siapa yang bermain? Dairot yang sangat-sangat kencang sekali pemain dari I Do Not Sleep. Kalau nggak salah. Singpa, mohon maaf kemarin namanya. Ada yang tahu teman, ada yang ingat teman-teman? Saya sangat sulit untuk menge-spelling. Yang X ya depannya. Iya. Saya juga lupa. Kita mendadak lupa nih. Nama satu player dari I Do Not Sleep sih kemarin. Coba. Dan sekarang kita fokus dulu menuju ke game yang ketiga. Sun Saumpak. Nah, itu maksudnya. Dari tadi salah ngomong. Maniac pertama loh. Iya. Ya, tapi kita Dengan Dairotnya. lihat aja kali ini di mana dari masing-masing jalur akan coba mengamankan untuk buffnya masing-masing. Sementara dari Justin, seperti tadi Profesor sudah bilang, benar-benar harus bisa dibilang cari resource sebanyak-banyaknya untuk seorang Justin itu sendiri. Oke, ada perbedaan sedikit. Demon Knight yang selalu start dari orange buff, kali ini akan start dari purple buff. Dan kemungkinan terbesarnya berarti akan memainkan level 5 terlebih dahulu. Dan lihat bagaimana Iron Hook yang luar biasa barusan. Set agresif banget, Ken-nya langsung maju ke depan, gak mikir apapun, lompat gas. Mundur orang semuanya. Satu flicker dari light udah digunakan. Dengan satu Iron Hook yang tadi berhasil connect sebenarnya udah bagus banget. Tapi dengan kedatangannya ya itu bakal jadi satu bahaya juga dan ancaman. Tapi kali ini kita bakal bergeser juga ke Rise Villain-nya. Dimana Nuts akan menghadapi Yellow Flash. Tapi dengan perbedaan dari segi hero yang mereka bawa. Karena Yellow Flash yang kali ini akan menggunakan Esmeralda-nya. Yap, sementara itu Electro Flash benar ada di dalam tubuh dari Irithel itu sendiri, menambahkan beberapa movement speed juga ya. Ya kan? Setelah beberapa basic attack yang memang dikeluarkan, Esme dan juga Tamus melakukan fight di area XP lane, sementara Demon Knight masih terfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah orange buff. Oke, orange buff-nya bisa diamankan tanpa adanya gangguan sama sekali. Dari tim Falcon pun masih coba untuk cari objektif sebanyak-banyaknya, sementara Aqua juga harus banget untuk ngedapetin stack supaya nggak kalah juga dengan damage yang bisa dikeluarkan oleh seorang Justin. Ini animasi yang paling gue suka dari Karina tuh yang dia kalau pakai skin ini deh. Dance of Death sama Dance of the Blade-nya bagus banget sama suaranya. Mirip sama ini, mirip sama skin Zodiac. Ini juga sama. Skin Zodiac bagus juga kayak banget animasinya. Gitu ya. Iya muter-muter kayak tau terbang deh bang. Sound effect-nya. Kayak Mayoret ya. Mayoret di depan. Oke. Dan juga untuk sekarang turtle-nya di portal aja 1 kali 24 jam kecuali udah booster boleh lewat. Tapi pertempurannya kembali terjadi. Coba lihat ada 2 player yang memang ditahan oleh Yellow Flash. Bahkan 3 untuk kali ini dimana Tamusnya pun melakukan hal yang sama. Ada lagi Molten Side dilempar ke bagian depan. Inferno-nya udah langsung diaktifkan dan Bloodhound-nya udah langsung dikeluarkan. Dimana sekarang Sanguine Claw-nya Wildchild gak kena pun tapi ternyata kena karena satu player. Tapi Dairotnya berhasil langsung ditumbangkan begitu aja. Bahkan untuk Karinanya harus ditukar di area tersebut. Tapi top lane, what? Sampai ke situ? Jauh juga mainnya by the way. Mungkin kalau misalkan kita menjawab hal tersebut, Eman mau melakukan rotasi karena turtle setup udah ready. Iya. Cuma yang gak diduga-duga adalah yang pertama Ken tumbang duluan dan yang kedua Demon Knight juga tumbang. Tapi Silent out of nowhere dia melakukan solo kill dengan sangat amat luar biasa. Diam-diam tapi pasti kayak promo grab yang diam-diam. Tapi bisa bikin kalian kenyang sampai nanti pagi. Hey. Betul sekali, ada diskon sampai dengan 20.000 dan juga ada bonus pulsa. Kalian bisa langsung pakai kode promo MSCX Grab atau langsung scan barcode yang ada di bawah. Gini Nevin ya, kalau kita nggak adaptasi sama sebuah kejutan kayak tadi, susah nyari katanya apa yang belakangnya I. Benar. Nevin harus cepet-cepet ya. Oke. Harus. Itu namanya berpikir cepat. Ini Nevin belum aja nih kita ospek nih. Iya belum. Nanti ya, Mers 2 siap-siap ya. Waduh, saya harus siap-siap. Belum kita keluarin formatnya nih tadi. Iya, format basic ya. Oke, tapi kita bakal lihat juga kali ini dari RSG yang udah mulai bersiap-siap juga. Tapi kalau ngomongin tadi skin Karinanya pun ada skin Transformer yang gak kalah cantiknya juga. Apalagi Popol Kupas ya, aku paling sukanya. Soundwave. Ini makanya kalian bisa langsung dapetin aja Transformer Space-nya dengan selesain quest yang ada di dalam gamenya. Gajiku kejar demi skin Transformer, Pak. Benar, Pak. Apalagi kalau kita ngomongin soal robot-robot, Pak. Robot-robot. Benar-benar. Yang penting punya skin robot walaupun bermain kayak bot. Gak apa-apa ya. Benar. Yang penting punya skin robot dan juga diskusi yang berbobot. Nah, tapi di area yang berbeda coba lihat. Ada satu player lagi berhasil dihancurkan. Heavy Crossbow udah langsung dikeluarkan.
keluarkan. Mereka berhasil menghancurkan beberapa player dari RHPS dan sekarang Falcon menekan dari awal. Lebih galak daripada game yang pertama nggak sih? Galak banget. Kalian bakal coba untuk memberikan satu pembalasan juga nampaknya dari Falcon. Pengen ngedapetin 2 kemenangan berturut-turut. Tapi Nuts dan juga Yellow Flash yang kali ini masih melakukan adu mekanik di area bawah. Dan Demon Kite pun yang udah mulai bergeser lagi cari objektif berikutnya. Karena Orange Buff, Purple Buff semuanya udah berhasil diamankan. Ini emang nungguin late game banget biar Aquanya power untuk main front to back lebih tepatnya. Yap. Bakal bisa lebih dioptimalkan. Terutama buat Yellow Flash ini bakal jadi PR karena dia bakal dipaksa untuk bikin Athena Shield. Nih bener-bener ya baru keluar udah langsung dibegal lagi pergerakannya. Tapi kita tahu dua hero ini War X. memiliki regen SP yang cukup tinggi pula. Tapi War X tadi terlihat sementara Groknya udah set up di area rerumputan, di area dari Little Crab yang ada di area atas. Sementara untuk Iritelnya masih berada di dalam satu lane. Tapi Iron Hook-nya kena dan ternyata itu menjadi Dairot lain tumbang. Dan Turtle sekarang harusnya menjadi milik dari RHPS. Yes, langsung bisa dieksekusi dengan begitu mudahnya dengan satu Iron Hook saja. Momentum yang luar biasa, tapi kali dari seorang Nuts pun Inferno-nya udah mulai aktif. Yellow Flash dalam bahaya, tapi ternyata belum ada backupan lebih lanjut juga dari seorang Demon Kite yang sebenarnya berada di area tersebut hanya untuk memberikan satu pukulan mundur saja. Sementara di area tengah, Justin yang udah mengamankan ultimate dari seorang Franco sudah bersiap tentunya untuk bermain jarak dekat. Dan jujur ngeliat item dari Nuts yang akan menuju kepada Corrosion Side, dia akan bermain ofensif. Jadi badannya cuma ada di Demon Kite dan Light untuk main ke arah pick off. Dan ini bakal jadi PR kalau seandainya Nuts nggak bakal bikin ke arah Blade Armor karena kita tahu untuk merontokin armor akan sangat mudah bagi Silent dan Conceal udah ready. Nah ini dia Lightnya kemana, mereka hanya akan melakukan setup. Tapi dengan satu Iron Hook harusnya mereka mendapatkan salah satu. Dan bener aja ada satu player tapi ternyata itu Dairot again and again. Dairotnya tumbang, coba lihat Demon Kite-nya mulai maju ke bagian depan dengan Shadow Assault yang dia miliki. Tapi ternyata dua player ini masih sempat untuk kabur dan juga masuk ke dalam satu otot yang ada di area mid. Tapi untuk area mid-nya diserang habis-habisan sedikit. What? Itu sakit banget damage dari Bad Impact. Iron Hook tebak-tebak berhadiah Menit sih segini itu. Ini baru masuk ke arah menit ke-7 tapi lihat damage yang udah mulai dikeluarkan juga oleh masing-masing pemain. Iron Hook 2 kali terconnect tapi Yellow Flash akan coba untuk nge-cutting wave saja dan mendapatkan beberapa untuk segi eliminasi kamera minion. Tapi Nuts ya ternyata langsung memberikan comeback ke arah seorang Yellow Flash. Wow, mereka ramai-ramai layaknya ingin pergi ke MSC Live Carnival. Hanya tinggal ngeklik di TikTok MSC 2022 itu juga bisa kalian lakukan. Jadi berkumpullah bersama rekan-rekan yang lain di sana. Benar banget. Bagaimana bisa dibilang sebuah kopdar ya. Kopdar. Jadi dilakukan di arah bottom lane. Bener. 4 hero langsung mendapatkan banyak banget momentum dan Ken 2 kali bahkan tertangkap dengan Iron Hook. Ini dia nggak boleh lagi sih untuk Nggak boleh lagi. ketangkap ketiga kalinya karena balik lagi dengan satu kali ketangkap dia nggak bakal punya retribution untuk kontes ke arah objektif. Oke, tapi kali ini lihat 3 pemain dari RSG akan segera mendekat juga Naomi dalam ancaman dengan satu Bad Impact yang begitu menyakitkan dan Bad Fist pun sudah mulai dibuka dan langsung bisa dapetin eliminasi meskipun memang udah ada beberapa balasan yang keluar. Panah-panah mana dari seorang Silent dan juga kali ini lihat tersurprise di sana nggak bisa kemana-mana lagi kan. Harus dimulaikan juga Justin bersama seorang Silent. 2 pemain tersisa di area atas akan langsung dihujani dengan beberapa damage yang masuk. Sementara di area belakang Yellow Flash yang tiba-tiba datang bisa memberikan sedikit nafas segar untuk para pemain dari tim Falcon. 3 pemain yang tersisa bisa kembali on track meskipun harus beralahkan ke arah turtle-nya. Oke, seperti apa yang Prof inginkan tadi. Nggak terkena Iron Hook. Oke, nggak kena. Tapi Bloodhound-nya langsung nyangkut. Dan sekarang, Wah, pas banget. Yellow Flash. Dikasih Terrify, habis itu langsung ditampar dengan kekuatan dari Yellow Flash. Stardust Dance. Dapetin satu turtle objektif yang sebenarnya itu udah gak ada retribution karena Ken-nya udah tumbang duluan di arah top lane. Tapi ternyata Demon Kite gara-gara satu efek Terrify doang. Dia benar-benar tidak bisa menyentuh ke arah retribution dan alhasil tercuri. Ya, padahal space-nya udah gede banget tadi. Beberapa pemain timing berhasil banget mereka tumbangin dan ini untuk itemization-nya. Oke, ke arah satu buah item yang cukup cooldown-nya. Yap. Enchanted Talisman dan aku nggak tahu sih apakah bakal menuju kepada Genius. Karena kalau misalkan ngomongin soal Genius One di sini belum ada kontes power untuk item pemilihannya. Light juga baru mengamankan satu clock. Dia udah punya Kara Dominance Ice. Jadi Yellow Flash secepat mungkin bakal menuju kepada satu Oracle. Itu bener-bener gimana ya Pak? Lari pagi ketemu mantan, pengen turtle tapi malah tubuhku kena stun. Gak bisa gerak teman-teman. Ya, tapi kalian pun mumpung masih bisa gerak sekarang langsung aja tuh. MSC pas. Nah, lumayan bisa ngedapetin beberapa hadiah gratis juga dari Mobile Legends. Tapi lihat di area atas 3 pemain akan coba untuk meruntuhin satu turretnya. Dan Yellow Flash pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Sementara dari seorang Silent-nya bisa ngedapetin turret berikutnya. Oke, Blade Armor sudah menjadi jawaban bagi Demon Kite.
Ini akan menjadi sebuah efek agar nantinya dari Silent tidak akan bisa memberikan damage yang lumayan tinggi. Tapi satu. Baris. Oh my God. Nalo bertemu dengan ketidaksengajaan. Lalu mereka melakukan pertempuran dan di area mid, di area river mereka semua mulai mengeluarkan saham masing-masing dari skillnya. Heavy crossbow di bagian belakang, tapi Valentina udah berhasil langsung dihancurkan duluan. Bahkan untuk kali ini satupun player dari RGPN pun udah berhasil ditukarkan, di mana Nuts-nya ditumbangkan. Satu tukar satu dan masih bisa melarikan diri untuk seorang Ken juga masih bisa selamat ke bagian belakang, membuat dua tim ini harus kembali melakukan reset. Tapi itu dia trap yang benar-benar baik banget dilakukan sebenarnya meskipun belum terlalu maksimal karena Inferno dari seorang Nuts juga menahan dalam waktu yang cukup lama. Ya balik lagi kayak yang udah sempat tadi aku bilang, apalagi dengan tambahan dari Silent, item yang cukup menjawab bagaimana Eman dengan shotgun ya, yang bisa dibilang sering banget dia gunakan. Dan bahkan Nuts secepat mungkin seperti yang aku bilang tadi butuh banget blade armor, tapi Naomi juga seperti membutuhkan item yang sama, blade armor. Karena Eman lagi dan lagi dengan shotgun ya, bahkan dikenalnya shotgunnya Eman. Jadi benar-benar selalu bermain dengan Wesker yang dia miliki. Ini Wesker Rennernya dari tadi ya, terus-terusan memberikan efek yang begitu sangat menyakitkan. Dan sekarang Lordnya udah mulai dicolek-colek. Mereka kalah quantity untuk 6 detik ke depan. Akankah mereka berani maju? Tapi ternyata tidak, karena Lordnya berhasil menjadi milik dari RGPH. Mulai maju ternyata pemainnya, tapi tidak. Itu hanya sedikit gertakan aja agar pemain-pemain yang lain mundur teratur. Iya, Slide juga udah mencoba mengeluarkan beberapa iron hook untuk menangkap seorang Justin, tapi dia bisa menghindar dengan begitu mudahnya. Tapi kalian tentunya nggak bisa ngehindar sih dari skin transformer yang ada. Kayak mantap. aduh, pengen banget gak sih langsung aja kalian login ke Mobile Legends. Ini makanya ya, begitu banyak yang kemarin ada keluar lagi 3 tuh kan. Ayo lengkapilah 6, saya 1 pun belum ada. Sedih banget, sedih gitu ya. Ya tapi kalau kita lihat damage dealt emang udah gede banget dari seorang Eman. Ini yang ngebuat dia cukup safe juga sebenarnya di area belakang untuk ngasih damage tanpa adanya gangguan. Tapi dengan Lord yang udah mulai masuk, bakal jadi satu ancaman lagi dari tim Falcon. 3 pemain bahkan dikirim di area atas untuk menumbangkan satu Lord saja. Dan Nuts yang sudah mulai datang akan memberikan sedikit gangguan juga. Naomi dan Ken menjadi satu kesatuan kali ini menjaga karya base turret mereka. Aduh. Coba lihat itu iron hooknya begitu mengerikan. Belum lagi dari sound yang dia milikin, suara gemericik rantai yang memang sudah keluar, menggoyang memang mental yang kita milikin. Ya, tinggal nungguin momen aja balik lagi. Ini Falcon sama seperti game yang kedua, mereka akan selalu memanfaatkan momen, apalagi Yellow Flashnya udah punya Oracle. Yap. Untuk Blade Armor, ya dia butuh juga. Eman bakal menjawab hal tersebut dengan Malefic Roar. Tapi PR utama bagi Eman adalah bagaimana cara dia menyentuh ke arah Silent. Karena Silent ini hitungannya benar-benar apa ya, ada di belakang. Kayak tadi Nuts loncat pun dia hanya mendapatkan sebuah damage yang rasa-rasanya tuh pedih kayak rasa kecemburuan. Di saat kau curiga apakah hubunganmu sedang baik-baik saja, dan sekarang wild charge-nya nggak kena ke arah siapapun, malah langsung dibalaskan pula oleh Eman. Ada Rainer Apati dan mereka langsung mengeluarkan dengan satu barrier. Tapi ternyata untuk kali ini Heavy Crossbow dikeluarkan juga dan mencoba untuk bisa memberikan satu tembakan perlindungan walaupun Justin berhasil diambil. Iya, tapi satu tembakan aja dari seorang Eman itu benar-benar ngebuat Ken bersama teman-temannya langsung mundur seperti kata tukang parkir juga. Tapi ini dia dari para pemain RSG yang akan segera mendekat juga. Eman coba memberikan cicilan ke arah base, tapi Iron Hook yang berhasil connect lagi menjadi satu pakan dari buku Yellow Flash. Bahkan setebal itu bisa dikuras habis-habisan oleh adanya seorang Eman. Kali ini satu persatu bermain udah mulai masuk lagi Naomi dalam ancaman ketika Inferno-nya udah mulai menyala dan Ken pun dalam ancaman karena base-nya sudah mulai berhasil itu. Bahkan congratulations untuk RSGPA. Mereka tidak ingin ditekan lagi. Gak mau. Mereka udah ngeliat ancaman dari Silent dan mereka tutup dari depan, main front to back lagi dengan shotgun dari Eman. Inilah dia jawaban bagaimana RSGPH ketika beradaptasi dengan counter initiation yang dilakukan oleh tim Falcon di game yang kedua. Mereka tidak mau hal tersebut terjadi lagi di game yang ketiga. Gak mau mereka. Mereka udah lihat celahnya, oke kita bisa kalah lagi nih di late game. Kita